atau gagal adalah pengatur ritme yang mendukung fungsi optimal sistem saraf. Keempat, penyakit terkait gangguan hukum tuntas atau gagal. Jadi, apa sih implikasi fisiologis jika hukum tuntas atau gagal itu tidak berlaku? Misalnya, jika amplitudo potensial aksi bervariasi sesuai kekuatan stimulus terhadap keandalan sistem saraf dan koordinasi tubuh. Jadi, jika amplitudo potensial aksinya bervariasi, maka sinyal saraf akan menjadi tidak dapat dipercaya. Sinyal lemah mungkin terdistorsi atau hilang selama perjalanan sepanjang akson, terutama pada serat panjang. Nah, ini akan mengganggu koordinasi gerak, persepsi sensorik, dan fungsi otonom seperti detak jantung. Jadi, sistem saraf itu membutuhkan sinyal digital, bukan analog, untuk transmisi jarak jauh yang akurat. Hukum tuntas atau gagal menyediakan keandalan ini yang memungkinkan integrasi informasi yang presisi di otak dan respon tubuh yang terkoordinasi. Sebenarnya, bagaimana sih hukum tuntas atau gagal itu berkontribusi pada stabilitas sistem excitable secara holistik, termasuk dalam konteks jantung, otot rangka, dan neuron kortikal. Jadi, hukum ini menjamin bahwa semua sel excitable, baik neuron, otot rangka, maupun sel otot jantung, itu menghasilkan respons yang dapat diprediksi dan seragam terhadap stimulus yang memadai. Di jantung, ini memastikan kontraksi ritmis dan sinkron. Di otot rangka, gerakan yang terkontrol. Di neuron kortikal, pemrosesan informasi yang akurat. Tanpa prinsip ini, sistem excitable itu akan rentan terhadap noise, kelelahan, atau aktivasi acak, mengancam homeostasis tubuh secara keseluruhan. Sebagai calon dokter, kenapa sih pemahaman mendalam tentang hukum tuntas atau gagal penting? Tidak hanya untuk diagnosis gangguan neuromuskular, tetapi juga untuk merancang terapi yang mempertahankan integritas fisiologis sistem excitable. Pemahaman ini memungkinkan calon dokter untuk mengenali akar fisiologis berbagai penyakit seperti kelemahan otot, kejang atau aritmia, dan memilih terapi yang menargetkan mekanisme dasar, misalnya memodulasi ambang depolarisasi, mengganti elektrolit, atau menstabilkan membran. Lebih dari itu, hal ini menumbuhkan penghargaan terhadap desain biologis tubuh yang presisi, sehingga keputusan klinis itu tidak hanya mengobati gejala, tetapi juga mendukung keharmonisan fisiologis yang mendasari kesehatan manusia. Jadi, bayangkan sebuah mobil yang tidak dapat bergerak karena remnya rusak. Nah, dalam tubuh kita, gangguan pada hukum tuntas atau gagal itu dapat menyebabkan masalah serupa di mana aktivitas saraf atau otot menjadi tidak terkendali. Ada penyakit myasthenia gravis yang mekanismenya antibodi itu menyerang reseptor asetilkolin di otot sehingga ambang depolarisasi sulit dicapai.